Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan memperagakan inverter Mitsubishi D700 ya. Ini untuk menggerakkan lift naik dan turun. Dan lift ini dengan driver Mitsubishi inverter yang inputnya 220, outputnya 3 fasa ya, jadi single masuk, triple keluar. Jadi sumbernya 220 volt, single phase, keluarnya RST UVW ya, UVW untuk 3 fasa yang ke motor. Ya, ini akan saya peragakan bagaimana cara setting dan bekerjanya. Oke ya, ini sekarang saya mau lift di bawah sana, mau saya naikkan. Nah, ini saya naikkan. Nah, ini suaranya lembut ya. Ini suaranya lembut. Nah, untuk motornya itu teman-teman ya, itu dengan 2 seling. Dengan 2 seling, jadi yang bekerja 2 seling. Kalau seandainya seling yang satu putus, yang satu masih bekerja. Demikian juga untuk pengereman ya, pengereman itu ada 2 teman-teman. Pengereman elektronik itu dengan brake resistor. Ini brake resistor seperti ini teman-teman ya. Dan ini bekerjanya hanya pada waktu turun, karena pada waktu turun boleh dikatakan motor bisa menjadi generator yang digerakkan oleh beban ya teman-teman. Jadi coba kita perhatikan di sini bagaimana brake resistor bekerja untuk mengantisipasi adanya regeneratif. Jadi motor menjadi generator teman-teman. Nah, ini saya akan turunkan nih teman-teman ya, saya turunkan. Nah, itu saya kasih beban itu 250 kg ya untuk bebannya. Dan coba diperhatikan di sini akan bekerja seperti ini. Ini voltase saya ambil. Nah, ini sudah sampai bawah liftnya. Jadi voltase ini saya ambil dari sini, itu positifnya dan ini negatifnya. Itu dari sisi brake resistor. Kalau dari sisi inverternya di sini teman ya, ini ada terminal khusus untuk brake resistor, ada di dalam sana ya. Jadi ada arus balik yang mengalir dari motor sebaiknya perlu diketahui bahwa motor itu menjadi generator saat beban memutarkan motornya ya, bisa dilihat di sana. Nah, ini pergerakan 15
Hz ya nih ya. Pergerakan leaf ke atas nih. Pergerakan leaf ke atas itu tidak ada regeneratif. Jadi motor tetap menjadi motor, tapi pada waktu leaf turun ke bawah ya, seperti ini, itu beban akan memutarkan motor dan menghasilkan arus. Nah, itu arus akan dikembalikan lagi dari motor yang menjadi generator, itu kembalikan lagi ke inverter ini teman-teman. Pada tegangan DC ya, karena inverter ini sebenarnya cara bekerjanya adalah tegangan input masuk itu 220 volt AC, alternating current. Nah, itu dirubah dulu menjadi DC ya, menjadi DC, kemudian dikendalikan dengan driver, dijadikan lagi 220 volt, tapi 3 pasa teman-teman ya, 3 pasa. Nah, itu lebar denyutnya atau frekuensinya itu bisa diatur dengan parameter yang ada di inverter ini teman-teman. Jadi dengan mengatur misalnya ini ya, kita parameter kosong ini itu untuk torsi bus pada waktu start ya, torsinya itu bisa diatur antara 0 sampai 30%. Namun kalau settingan untuk yang ini adalah 3%, 4% ya teman-teman, 4%. Kemudian yang penting kalau untuk leaf ini adalah percepatan dan perlambatan. Percepatannya ada di program 7 ya. Nah, 7 ini adalah percepatan. Kalau set ini saya 0,6 detik nih ya, set 0,6 detik itu percepatannya. Nah, ini program 8 ini perlambatan ya, ini saya setel 1,2 detik. Itu yang penting teman-teman. Jadi pokok-pokok yang penting untuk parameter di sini. Selain itu juga untuk brake resistor ini itu di parameter 30 dan 70 ya. Nanti bisa di-download instruction manual untuk inverter Mitsubishi ini teman-teman ya. Terus kemudian nah ini itu misalnya parameter 30. Kita set nih. Nah, ini kita masukkan ke 1 ya teman-teman. Ini 1 set. Terus kemudian parameter 70 itu untuk brake resistor. Nah, ini set. Ini 6. Itu teman-teman untuk brake resistor parameternya di situ. Dan untuk yang penting juga itu untuk PWM frequency selection ya. Itu untuk suara halus. Jadi pulse width modulation, bentuk gelombang keluar ya. Yang 3 pasa tadi itu di parameter 70
buah. Nah, supaya mesin lebih lembut. Namun semakin lembut suara mesin itu atau suara dari motornya di sana, itu inverter semakin bekerja lebih berat ya teman-teman. Nah, ini akan saya set 6, satunya enggak, kita kembalikan lagi. Nah, ini pada waktu naik kita bisa lihat nih teman-teman, pada waktu naik ini 50 Hz, untuk ampernya 5,9 ampere ya, 5,9 ampere. Itu teman-teman. Nah, ini kalau saya stop, ini kalau turun dia ampernya kecil ya, 2 ampere ya. Nah, ini brake resistor bekerja ini teman ya. Kalau misalnya kita tidak memasang untuk brake resistor ini, yang ini brake resistor ya, itu pada waktu lift turun itu akan bisa jadi melorot ya, melorot karena motor menjadi generator. Jadi ada tenaga untuk tambahan sehingga tidak ada remnya. Demikian teman-teman ya. Jadi kalau untuk Mitsubishi ini instruction manualnya itu harus kita download dulu karena halamannya banyak sekali dan parameternya itu sampai 900-an ya. Nah, ini tidak seperti ini ya, ini Euro nih. Euro ini kayaknya lisensi apa ya, Fuji ya, Fuji. Nah, banyak ini juga ya. Untuk riset memang perlu kita memakai beberapa model dari inverter bermacam-macam merek. Jadi mana yang kita pilih, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut saya untuk Mitsubishi ini rumit ya, rumit. Namun kalau sudah dapat kuncinya, dia menurut sama kita. Demikian teman-teman. Jadi pergerakan lift itu bisa dipercepat, bisa diperlambat ya, tergantung dari frekuensi yang kita set di sini. Kalau kita mau set frekuensi begini teman, yang 50 atau berapa ya, 60 sampai 60, misalnya 60 ya, nanti lift akan cepat. Tapi saya kasih ke 50 saja karena untuk apa tuh, PLN kita juga 50 Hz ya. Demikian teman. Jadi ini saya set ke, saya kasih masuk ke 50. Kalau sudah gitu kedip-kedip kita set nih. Nah, terus kita kembalikan lagi. Nah, sekarang menunjukkan standby 0 ya. Jadi kalau kita jalankan baru dia secara pelan-pelan naik menjadi 50 Hz. Tapi tadi saya setting hanya 0,5 detik. Jadi tidak ada kejutan pada waktu lift bergerak ya, karena ada percepatan. Pada waktu lift akan berhenti ada perlambatan teman-teman ya. Jadi tinggal yang mana yang kita sukai, disesuaikan dengan kondisi dan
spek dari motornya dan device yang dibutuhkan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang. Jangan lupa subscribe untuk video baru yang akan datang. Terima kasih.